فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwan fillah, saudara seiman seagama yang saya hormati dan saya cintai, kita akan lanjutkan kajian dari kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, sebuah tulisan dalam materi sesuai judulnya Tauhid, pengesahan Allah, ibadah yang merupakan hak Allah. Sebuah karya tulis milik Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaihi. Tepatnya pada bab yang ke-22 dengan judul bab maja'a anna ba'd hadhihi ummati ta'budul awthan. Bahwasanya sebagian dari umat ini ada di antara mereka yang menyembah berhala. Masih pada masail yang telah kita kaji. Pertemuan malam terakhir beberapa masalah telah kita ambil yang boleh dijadikan semacam kesimpulan atau rangkuman dalam judul bab beserta dalilnya. Kali ini kita masuk pada masail yang ke-10. Nah, kita baca kata penulis, semoga Allah merahmati beliau, al-ashir yang ke-10. Al-ayatul udma annahum ma'akillatihim la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Masalah yang ke-10 tadi kita baca, adapun artinya adalah tanda-tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tanda besar, tanda yang agung, tanda bukti kebenaran umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih berkaitan dengan poin yang ke-9 di atas. Annahum ma'akillatihim, bersamaan dengan sedikitnya jumlah mereka, kelompok yang selamat itu. Bersamaan dengan sedikitnya jumlah mereka, la yadurruhum, tidak mencelakai mereka, man khadalahum, orang yang tidak menolong mereka, wala man khalafahum, serta orang yang menyelisihi mereka. Ini diambil dari hadis yang terakhir, hadisnya Thauban radhiyallahu anhu, dan juga dari beberapa sahabat yang lainnya, hadis Abu Hurairah, Ibnu Umar, dan beberapa sahabat lainnya. La tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansura. Dan sebagai riwayat Bukhari, la yadurruhum man khadalahu wala man khalafahum wala man khalafahum. Nah, maka senantiasa ada sekelompok kecil dari umatku di atas al-haq, mereka tertolong. Tidak mencelakai mereka orang yang menyelisih mereka, tidak mencelakai mereka orang yang tidak menolong mereka. Ada. Dan beliau maksud tentang tanda-tanda kebesaran Allah, bertahannya mereka tetap di atas al-haq meskipun jumlah mereka sedikit. Meskipun jumlah mereka sedikit. Telah tertancap kokoh dalam benak kita, hati kita, akidah kita bahwa patokan kebenaran dan kebatilan bukan dilihat dari banyak dan sedikitnya. Bukan berarti yang banyak itu betul, serta bukan berarti juga yang sedikit itu salah. Bahkan dari zaman dahulu kala tentang
Pemikul al-haq selalu jumlahnya sedikit. Selalu jumlah mereka sedikit. Tentang Nabi Nuh alaihi salam beserta kaumnya yang selamat di atas bahtera. Entah berapa jumlahnya, ribuan, puluhan ribu, atau bahkan ratusan ribu. Yang Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan dengan banjir bandang di zaman tersebut. Yang selamat kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma amana ma'ahu illa qalil." Dan tidak ada yang beriman bersama Nabi Nuh alaihi salam yang selamat, yang mengarungi bahtera, sangatlah sedikit. Perhatikan, yang selamat dari kaum Nabi Nuh sangat sedikit. Demikian juga di Bani Israel, kaumnya Nabi Musa. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'atba'ahum fir'aun fi madaini hasyirin qala inna haula'i lasyirdimatun qalilun wa innahum lana laghaidun wa inna lajami'un hadirun. Nah, Fir'aun dan bala tentaranya meremehkan jumlah sedikitnya Bani Israel yang mereka kejar sampai terpojok dan terdesak di tepian Laut Merah, pesisir pantai Mesir. Inna haula lasyirdimatun qalilun. Mereka jumlahnya sangat sedikit dibanding kita dengan Fir'aun dan bala tentaranya. Jumlah kita banyak. Kita akan menguasai mereka. Kita akan menghabiskan mereka. Namun ternyata mereka lah yang selamat. Mereka tertolong. Dari sini bala tentara Fir'aun alaihi laknatullah. Bahkan pemimpin mereka Fir'aun pun ikut tenggelam bersama orang-orang yang tenggelam. Nah, selalu sedikit. Namun dengan sedikit tersebut, la yadurruhum, tidak mencelakai mereka. Perhatikan, makanya boleh jadikan sebagai al-ayatul uzma, tanda-tanda kebesaran Allah, bahwasanya yang kecil yang selamat, yang sedikit yang selamat. Bukan berarti sedikit kalah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as-sabirin. Nah, betapa banyak kelompok yang kecil bisa mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah. Segala sesuatu dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang bersabar. Patokannya adalah bersabar. Di awal-awal Islam, mereka kokoh. Ini pemeluk agama Islam. Tentara-tentara Allah yang membela agama Islam menang dengan jumlah mereka yang sangat sedikit. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal 6. Iyyakum minkum ishruna sabiruna yaglibu mi'atain wa iyyakum minkum alfun wa iyyakum minkum mi'atun yaglibu alfan minal ladzina kafaru bi annahum qaumul la yafqahun. Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwasanya di awal-awal Islam ini yang wajib ketika orang yang berjihad. Jumlah kalian 20 orang. Jumlah kalian 20 orang harus bisa mengalahkan 100. Nah, jumlah kalian 100 harus bisa mengalahkan 1000. Atau 20 harus bisa mengalahkan 200. 100 harus bisa mengalahkan 1000. Artinya di awal-awal Islam Allah Subhanahu wa taala membebankan bagi satu jiwa muslim untuk bisa mengalahkan 10 orang. Artinya jangan mundur. Jangan mundur. Intinya bersabar. Karena itulah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau tutup dengan perkataan beliau, la yadurruhum man khadalahum wa la man khalafahum. Perhatikan di sini ada dua hal yang penting untuk kita kaji lebih mendalam tentang makna hadis ini. Ada dua pihak yang tidak mendukung keberadaan kelompok yang kecil ini. Pertama,
yang tidak menolong mereka, yang kedua yang menyelisihi mereka. Dua pemahaman ini dari dua pihak yang berbeda. Ada orang yang menyelisihi, ada orang yang tidak menolong. Nah, dalam syarah hadis para ulama mengatakan bahwasanya orang yang tidak menolong adalah di luar kelompok yang Thaifatul Mansurah ini, kelompok yang selamat. Yang menyelisihi mereka dari luar barisan. Musuh-musuh mereka dari luar barisan. Nah, dari luar barisan dari ahlul bid'ah, ahlul batin, orang kafir, munafik dan seterusnya, pelaku maksiat. Bukan dari barisan mereka. Artinya yang tidak menolong mereka ini atau yang menyelisihi mereka ini dari luar kelompok mereka. Wala man khadalahu, demikian juga tidak menceritakan orang yang tidak menolong mereka, mungkin satu barisan dengan mereka. Bisa jadi dari kalangan kaum muslimin. Hanya saja tidak menolong meskipun tidak membenci. Nah, dan perkara seperti ini hal yang lumrah. Maksud kami hal yang biasa terjadi. Sama-sama kaum muslimin ada membela agama Allah Subhanahu wa taala, namun ada juga kaum muslimin yang tidak membela agama Allah Subhanahu wa taala meskipun bersamaan dengan dia penganut agama Islam. Tetap saja kelompok kecil tersebut adalah selalu tertolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ia boleh berikan pelajaran kepada kita bahwa ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dengan jumlah sedikitnya mereka selalu tertolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada nabi yang tidak pengikut sama sekali. Tidak ada, bukan berarti nabi tersebut salah, gagal dalam berdakwah. Dalam hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Bukhari, kisah tentang Ardul Umam. Ditampakkan umat kepada Nabi SAW pada hari kiamat. Dalam hadis tersebut kata Nabi SAW, "Uridat alayya al-umam, wa ra'aytu an-nabiyya ma'ahu rahtun, wa ra'aytu an-nabiyya ma'ahu ar-rajul wa ar-rajula, wa ra'aytu an-nabiyya laysa ma'ahu ahad." Kata beliau yang artinya adalah ditampakkan kepadaku umat seluruhnya pada hari kiamat. Aku melihat ada seorang nabi bersama dia beberapa orang, itulah pengikutnya, rahtun. Jumlahnya tidak sampai 20. Aku melihat ada seorang nabi yang memiliki umat hanya 1 atau 2 orang saja. Bahkan ada seorang nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Dia telah berusaha untuk mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan yang Allah berikan kepada dia. Tidak seorang pun dari umat yang mengikuti dia. Bukan berarti dia gagal. Bukan berarti dia salah. Bukan berarti dia tetap adalah utusan Allah Subhanahu wa taala di atas al-haq. Makanya asal yang indah datang dari Ibnu Mas'ud mentafsirkan tentang al-jamaah. Pada perkataan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selalu konotasi ketika mendengar kata jamaah ya artinya adalah banyak seperti salat jamaah, makan berjamaah ya. Namun kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dengan pemahaman yang cerdas dari dia mengatakan bahwasanya al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Jamaah adalah yang mentafsirkan tentang jamaah. Jamaah adalah yang yang sesuai dengan kebenaran meskipun engkau seorang diri. Ketika engkau seorang diri di suatu negeri, engkau di atas al-haq, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang lainnya di atas kebatilan, engkau lah jamaah. Yang lainnya adalah kebatilan. Yang lainnya adalah fard sendiri. Nah, ini makna jamaah. Dijawab pada minder tentang jumlah sedikit. Syekh Yahya Habibullah Ta'ala beliau sering mengatakan dalam taklim, pelajaran beliau mengatakan bahwa la nafrah bil kasrah wala nahzan bil qillah. Kami tidak pernah berbangga dengan jumlah banyak, serta kami tidak merasa sedih dengan jumlah sedikit. Nah, banyak sedikitnya, muhim kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Meskipun begitu banyak orang yang menyelisihi, dan ini pasti, meskipun ada dari saudara-saudara kita sendiri yang tidak menolong kita, dan itu pasti. Hadis mengatakan demikian. Lebih daripada itu hendaknya kita mengetahui apa kunci rahasia kenapa jumlah yang sedikit ini tertolong. Itu yang lebih pantas untuk kita tahu, kita ilmui, kita pelajari. Kenapa kok jumlah yang kecil ini tertolong sedangkan jumlah yang banyak tidak tertolong? Nah, ini dia. Kenapa jumlah yang sedikit tertolong? Apa rahasianya? Mungkin kita bertanya-tanya akan hal tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang kecil yang tertolong tersebut. Kira-kira apa yang mereka amalkan? Mudah-mudahan kita beramal dengan amalan mereka. Disebutkan dalam hadis, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haq.
Akan senantiasa ada kalau sekelompok kecil dari umatku, ini dia, alal haq, di atas al-haq. Ini kata kuncinya. Simple. Ikuti al-haq, engkau tertolong meskipun dengan jumlah yang sedikit. Nah, alal haq. Kemudian apa dimaksud dengan al-haq? Kita juga bertanya-tanya, apa al-haq? Al-haq itu apa? Masing-masing orang mengaku al-haq. Jamaah tabligh mengaku dia di atas al-haq. Nah, Ikhwanul Muslimin mengaku dia di atas al-haq. Al-Hizbiyun juga mengaku mereka di atas al-haq. Namun al-haq apa yang dimaksud dengan al-haq yang kita bisa jadikan sebagai batu pijakan kita untuk termasuk golongan yang sedikit dan tertolong ini. Al-haq adalah perkataan Allah. Al-haq adalah agama Allah. Al-haq adalah apa yang Rasulullah SAW bawa. Al-haq adalah agama Allah. Inilah al-haq. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Allah mengatakan al-haq dan dialah yang menggiring kepada jalan yang lurus. Perkataan Allah adalah al-haq. Apa itu al-haq? Al-Qur'an. Ikuti Al-Qur'an. Al-haq adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Amr bin As dalam sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uktubu fa walladhi nafsi biyadi la yakhruju min hadza illa al-haq." Tulislah demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sambil menunjuk ke arah mulut beliau. Tidaklah keluar dari mulut ini kecuali al-haq. Kesimpulannya al-haq adalah Al-Qur'an, perkataan Allah, al-haq adalah perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sederhananya lagi, al-haq adalah agama Allah. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang hak. Ini kata kuncinya. Meskipun sedikit, pasti tertolong ketika di atas al-haq perkataan Allah Al-Quran, ketika di atas al-haq perkataan Nabi SAW hadis, ketika berada di atas agama yang hak, agama Islam. Wallahi kalau kita menyelisih Al-Quran kita takut. Wallahi kalau kita menyelisih hadis kita takut. Jangan sampai kita hanya mengaku-ngaku bahwasanya kita adalah kelompok yang sedikit tertolong tersebut, namun ternyata cuma mengaku-ngaku. Makanya jangan berani-berani menyelisih al-haq. Jangan coba-coba. Nah, dari kursi yang terhormat ini kita ajak seluruh ikhwan barakallahu fikum jami'an bahwasanya jangan pernah menyelisih al-haq. Kalau mau engkau tertolong, meskipun jumlah engkau sangat sedikit, ikuti al-haq. Nah, kata beliau berikutnya al-hadiyat asyarah yang ke-11. Anna dzalika syart ila qiyamis saah. Bahwasanya syarat tersebut sampai tegaknya hari kiamat. Apa itu? Ada kelompok di atas al-haq meskipun jumlah sedikit tapi selalu tertolong. Nah, sampai kapan mereka berada? Dalam hadis disebutkan hatta ya'ti amrullah, hatta ila qiyamah. Sampai tegaknya hari kiamat. Sampai tegaknya hari kiamat. Namun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan bahwasanya dimaksud dengan sampai tegaknya kiamat, hari kiamat adalah sampai mendekati hari kiamat. Karena kenapa? Ada hadis yang menyebutkan bahwasanya akan datang angin yang berhembus sebelum tegaknya hari kiamat yang akan mencabut nyawa. Angin tersebut akan masuk ke dalam dada dan mencabut nyawa setiap orang yang memiliki keimanan di dalam dadanya. Artinya hari kiamat tegak. Taifal Mansurah ini, kelompok yang tertolong dan jumlah mereka kecil ini sudah tiada. Akhirnya hari kiamat tegak di orang-orang yang sangat jelek, sangat buruk. Yang kata Nabi SAW, la taqumu sa'atu hatta la yuqalu fil ard Allah, Allah. Atau kata riwayat, la taqumu sa'a illa ala syiraril khalq. Tidaklah tegak hari kiamat kecuali tidak disebutkan lagi Allah. Tidak ada lagi orang yang berzikir kepada Allah. Kemudian datang juga tidak akan tegak hari kiamat kecuali pada manusia yang paling jelek. Artinya ketika hari kiamat tegak sudah tidak ada mai Taifatul Mansurah. Jadi maksud sampai tegaknya hari kiamat sampai mendekati hari kiamat akan tetap ada. Ini yang kita cari. Ketika kita mengetahui bahwasanya kelompok ini akan selalu ada dan tidak akan pernah sirna, punah meskipun jumlahnya sedikit. Pada sebagian zaman, sebagian zamannya lagi banyak. Atau sebagian tempat ada, sebagian tempat tidak ada. Ini yang kita usahakan untuk terus bersama mereka. Di sini telah kita yakini dengan pasti bahwasanya ada yang namanya ahlul haq.
Telusuri di mana mereka, ikut bersama mereka, duduk bermajelis dengan mereka. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang kecil tersebut. As-saniyat asyara yang ke-12, ma fihinna minal ayatil 'azimah. Dalam hadis yang dimaksudkan. Dalam hadis disebutkan tentang banyak sekali hal-hal yang agung. Tanda-tanda kebesaran Allah. Di antaranya wa minha ikhbaruhu bi anna Allah zawalahu al-masyariq wal maghariba. Wa akhbar bi ma'na dzalika fa waqa'a kama akhbara bi khilafil junub wasyimal. Kedua di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala pemberitaan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melipat kepada beliau belahan bumi bagian timur serta belahan bumi bagian barat. Ya, dilipat artinya diangkat dan ditampakkan kepada beliau. Meskipun beliau berada di 6 jazirah Arab. Yang mana dilipat. Yang mana ditampakkan. Maka beliau melihat dari jazirah Arab belahan bumi bagian timur serta belahan bumi bagian barat. Yang datang bahwasanya kerajaan umat beliau akan sampai di tempat yang beliau dilipatkan tersebut dari permukaan bumi. Nah, dan beliau sebutkan apa yang dimaksud dengan timur dan barat serta beliau pun menyebutkan bahwasanya apa yang akan terjadi. Umat beliau akan sampai di tempat tersebut. Betapa jauh jaraknya antara kita Indonesia dengan 6 jazirah Arab tanpa turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sampai agama Islam kepada kita. Artinya apa yang beliau beritakan adalah fawaqu akama akbar, terjadi sesuai dengan apa yang beliau beritakan. Terjadi sesuai dengan apa yang beliau beritakan. Demikian juga di bagian barat, daerah Afrika Barat, nah Islam sampai. Bahkan negara Islam ya. Afrika Utara negara Islam. Sampai ke benua Eropa, Amerika, ada agama Islam. Meskipun minoritas, yang kita inginkan beliau tetapkan bahwa sesuai dengan apa yang Nabi SAW beritakan, hal tersebut terbukti. Wasbaru bi'annahu u'tiyal kanzain. Beliau pun memberitakan tentang bahwasanya beliau diberikan 2 harta terpendam. Yang datang dalam penafsiran harta terpendam tersebut adalah al-ahmar wal abyad. Pemberitaan beliau bahwasanya beliau diberikan 2 harta terpendam. Yang maksud adalah emas dan perak, atau maksud dalamnya juga adalah intan dan permata. Nah, emas diungkapkan dengan ahmar, warna merah, putih, ungkapan tentang perak atau intan dan berlian. Dan dimaksud adalah kerajaan Romawi yang ketika itu mereka yang merajai tentang perdagangan emas, serta Persia yang waktu itu adalah tahun tersebut, era tersebut yang merajai tentang perdagangan perak. Dan terbukti kerajaan Romawi dan Persia tumbang di tangannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan pasukan kaum muslimin semakin melebar agama Islam, semakin melebar sayap-sayap dakwah Islam di zaman Utsman bin Affan. Terrealisasi apa yang kita baca dari berita ini, bahwasanya Islam menguasai 2/3 dunia. Adapun sebagian dari mengatakan bahwasanya tidak terrealisasi apa yang Allah janjikan kepada Nabi SAW di zaman Nabi SAW. Ada sebagian dari mengatakan demikian. Perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih." Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah yang telah mengutus seorang rasul dengan petunjuk dan agama yang hak, liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih, agar mengunggulkan agama Islam lebih daripada agama-agama yang lainnya. Nah, atau datang juga dengan perkataan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin."
Tidaklah kami mengutus engkau kecuali rahmat kepada seluruh alam semesta. Dia mengatakan bahwasanya hal ini tidak terrealisasi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hal ini melecehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tepatnya adalah bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan telah terbukti. Karena rahmatan lil alamin adalah maknanya mencakup umum. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ada baik itu dari bangsa jin dan bangsa manusia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alam ini tidaklah alam yang dimaksud kecuali dua alam tersebut. Alam manusia, alam gaib dan alam syahid, jin dan manusia. Atau perhatikan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkhutbah di Hajjatul Wada sekitar 1 atau 2 bulan terakhir sebelum beliau meninggal dunia, berkumpul 114.000 sahabat. Buah hasil dari 23 tahun lamanya beliau berdakwah. Siapa yang bisa mengumpulkan umat sebanyak itu? 114.000 dalam kurun waktu 23 tahun. Bangsa Barat pun mengakui bahwasanya Nabi Muhammad SAW datang dengan perubahan yang dahsyat, yang signifikan, yang bisa merubah dari era yang kegelapan menuju terang benderang. Bangsa jahiliyah total punah, sirna, binasa, tergantikan dengan zaman ilmu, kenabian, kerisalahan. Makanya beliau berorasi di Fathu Makkah dengan perkataan beliau, kullu amrin jahiliyatin tahta qadami hatai maudu'un. Setelah berhasil merebut kembali kota Makkah, yang tadinya Makkah merupakan poros jazirah Arab dalam hal baik dan buruk. Ada Makkah, ada Ka'bah. Kemudian bahkan ada berhala yang besar. Namun dengan direbutnya kembali kota Makkah di tangan para sahabat yang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, kullu amrin jahiliyatin tahta qadamai hatai maudu'. Seluruh perkara jahiliyah, kata beliau pada tahun ke-8 Hijriah, seluruh perkara jahiliyah berada di bawah kedua telapak kakiku, aku pijak-pijak. Artinya masa jahiliyah berakhir. Masa jahiliyah berakhir. Bangsa Barat pun mengakui bahwasanya perubahan yang didatangkan oleh Nabi SAW adalah perubahan yang luar biasa. Dakwah beliau sampai mulai dari 14 abad yang dahulu sampai sekarang masih kita rasakan tentang pengaruh dari dakwah beliau. Dan kita baca juga buktinya dari sini. Menguasai 2/3 dunia, subhanallah. Bahkan ada kalkulasi jumlah penduduk dunia sekarang dengan agama nilai mayoritas. Sekarang jumlah pertama adalah agama Islam di seluruh dunia. Abad kita sekarang ini, kali ini, agama Islam yang paling terbanyak, nomor 1. Disusul dengan Nasrani, dalamnya ada 2, ada Protestan, kemudian Katolik, kemudian seterusnya. Yang paling pertama adalah agama Islam. Agama Islam paling banyak populasi untuk zaman kita sekarang ini. Subhanallah, sesuai dengan apa yang beliau beritakan. Kata beliau berikutnya, wa ikhbaruhu bi ijabati da'watihi li ummatihi fil fitnataini. Pemberitaan juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa beliau kepada umat beliau dalam 2 perkara. 2 perkara tersebut dimaksud adalah beliau meminta untuk umat beliau jangan sampai dicelakai oleh umat-umat selainnya. Beliau juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak membinasakan umat beliau dengan cara datang musibah secara merata menghabiskan mereka semuanya. 2 hal ini Allah Subhanahu wa taala kabulkan. 2 hal ini Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Bahwa umat beliau tidak akan binasa hanya dengan 1 bencana. Berbeda dengan umat-umat yang lainnya, terkadang Allah Subhanahu wa taala datangkan bencana. Fahal tarallahu min baqiyah, apakah kalian melihat ada yang tersisa dari umat tersebut? Kaumnya Nabi Lut binasa, punah, tak tersisa. Kaumnya Nabi Hud binasa, tak tersisa. Kaumnya Nabi Nuh lebih banyak yang meninggal, hanya sedikit segelintir orang saja yang selamat. Yang datang dalam riwayat Ibnu Abbas bahwasanya jumlah mereka antara
jumlah 60 sampai 70 orang yang selamat di atas bahtera keselamatan. Dikabulkan oleh Allah tentang doa beliau ini, tidak dibinasakan dengan satu baik musibah atau bencana sekaligus. Wa ikhbaru bi annahu muni'at tsalitsah, dan pemberitahan juga dari beliau bahwasanya terhalangi. Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan permintaan beliau yang ketiga. Permintaan beliau yang ketiga adalah meminta untuk jangan sampai terjadi perseteruan di antara mereka. Artinya jangan sampai mereka saling membunuh, musuh bermusuhan. Ternyata hal ini tidak. Datang juga dari perkataan Allah Subhanahu wa taala, huwallazi wa huwal qadiru ala ay yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yuziqu ba'dakum ba'sa ba'd. Surat Al-An'am. Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah yang maha mampu, yang maha qahir, maha mampu, maha perkasa untuk mendatangkan kepada kalian musibah, baik itu dari bawah kaki kalian atau dari atas kepala kalian. Dari bawah kaki artinya semacam gempa bumi, tsunami, datang air, atau likuifaksi, atau misalnya, atau musibah dari atas kepala kalian seperti air hujan yang membawa banjir, petir suara yang menggelegar dari langit. Ketika melewati ayat ini, kata Nabi SAW, hada ahwan. Dia yang maha mampu untuk membawakan bencana kepada kalian dari bawah kaki kalian, bumi, gempa bumi. Kata Nabi SAW, ini lebih ringan. Atau dari atas kepala, ini lebih ringan. Kemudian ketika sampai pada perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa yadhiqu ba'dakum ba'sa ba'd, atau menimpakan kepada kalian keburukan sebagian kepada keburukan sebagian yang lain. Artinya saling berseteru, berselisih pendapat, bertikai. Kata Nabi SAW, hada asyad, ini yang lebih berat. Karena ternyata kita nggak pernah tahu bahwasanya saudara kita ternyata adalah musuh dalam semimu. Ini yang belum merasa berat. Yang belum mengatakan bahwasanya ini yang sulit untuk dihindari. Saudara kita ternyata adalah musuh. Betapa fakta yang indah dari Imam Ibnu Jauzi, kata beliau, ihdar aduwaka marrah wahdar sadiqaka alfa marrah. Fala rubbama qalaba as-sadiqu fa huwa ashaddu bil madarrah. Yang artinya adalah waspada dari musuh sekali saja, namun waspada dari teman sendiri 1000 kali. Karena yang paling tahu tentang rahasia engkau bukan musuh, tapi saudara dekat engkau. Ini nasihat yang indah dari Imam Ibnu Jauzi mengatakan bahwasanya kalau kita waspada, hendaknya lebih waspada kepada saudara kita sendiri. Karena musuh tidak pernah dekat dengan kita, artinya mereka nggak pernah tahu rahasia kita. Mungkin mereka tahu hanya bentuk luarnya saja, tapi kawan dekat, teman dekat yang lebih tahu tentang rahasia pribadi kita. Wasbaruhu biwuqu'is sayf wa annahu la yurfa idza waqa'a. Beliau memberitakan tentang akan ketika pedang telah dihunuskan tidak akan lagi terangkat sampai pada hari kiamat. Ini maksud dengan hadis ini adalah ketika di tangan kejayaan di tangannya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Di zaman Umar bin Khattab atau sebelumnya di tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu 2 tahun beliau menjabat menjadi khalifah. Kaum muslimin seluruhnya dalam keadaan satu, persatuan yang kokoh. Naik mengganti Abu Bakar adalah Umar bin Khattab yang menjabat menjadi khalifah selama 10 tahun juga. Tak seorang pun dari kalangan ahlul batil yang berani untuk menampakkan gigi taringnya. Tak satu pun dari kalangan ahlul batil yang mau menampakkan tanduknya. Tak ada yang berani. Demikian macam-macam akan mendapatkan pelepah kurma dari Umar bin Khattab. Namun perhatikan, ketika Umar bin Khattab telah meninggal, naik menjadi pemimpin adalah Utsman bin Affan. Akhirnya barulah kaum muslimin atau kelompok kebatilan dari ahlul bidah mulai menampakkan gigi taringnya. Khawarij yang keluar demonstrasi unjuk rasa, turun ke jalan mengkritik pemimpin Utsman bin Affan, bahkan dengan tangan jahat mereka berhasil membunuh Utsman bin Affan. Semenjak saat itulah pedang kaum muslimin sendiri yang mengucurkan darah kaum muslimin muncul. Setelah itu seterusnya. Kemudian sampai membunuh Ali bin Abi Thalib juga, Abdurrahman bin Muljam, Khawarij. Yang membunuh Utsman bin Affan, mulai dari Utsman bin Affan sampai yang membunuhnya Khawarij. Yang membunuh Ali bin Abi Thalib juga adalah Khawarij. Sampai pada hari kita ini fitnah Khawarij mulai dari 14 abad yang lalu sampai sekarang tidak akan pernah berhenti, bahkan sampai hari kiamat. Dalam hadis ini beritakan bahwa saya tidak akan terangkat lagi ketika pedang
Nah, pedang kaum muslimin yang mengucurkan darah kaum muslimin sampai sekarang tidak akan pernah terangkat bahkan sampai tegaknya hari kiamat. Ketika Utsman bin Affan meninggal, itu hanya pemicu kecil dari fitnah yang besar terjadi. Terjadi perang antara kubu Ali bin Abi Thalib dengan kubunya Aisyah. Ribuan kaum muslimin meninggal dunia. Siapa yang berperang? Muslim dengan muslim. Nah, terjadi peperangan antara kubu Taib Muawiyah radhiyallahu anhu dan Ali bin Abi Thalib. Siapa dan siapa? Muslim dan muslim. Ribuan kaum muslimin terbunuh. Akhirnya tadinya sibuk berperang melawan Persia, Romawi, tahun-tahun tersebut perang antara muslim dengan muslim. Dan sampai sekarang pun masih demikian. Kalau zaman tersebut dekat dengan kenabian, sudah ada perang antara muslim dengan muslim, bagaimana lagi dengan zaman kita sekarang ini yang lebih dekat kepada hari kiamat dan jauh daripada zaman kenabian. Kaum muslimin dan kaum muslimin yang lain bahkan saling benci-membenci. Ijma kaum muslimin bahwasanya Ali ketika dia bertikai dengan siapapun dia di atas al-haq. Ketika Ali radhiyallahu anhu bertikai dengan siapapun, ijma para kaum muslimin bahwasanya dia yang berada di atas al-haq. Ali bin Abi Thalib. Karena dalilnya begitu banyak akan hal tersebut. Nah, berikutnya kata beliau juga adalah wa ikhbaruhu bi dhuhuril mutanabbi'ina fi hadhihi al-ummah. Pemberitaan dari beliau juga tentang akan keluarnya orang-orang yang mengaku nabi dari umat ini. Jumlah yang telah kita baca ada sekitar 30 yang beliau sebutkan. Nah, wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna salasun kulluhum yazamu annahu nabi. Akan keluar dari umatku pendusta dengan jumlah 30 yang seluruhnya menyangka mengaku mereka adalah nabi. 30. Artinya ini jumlah 30 ini sebelum nanti tegaknya hari kiamat. Ketika jumlah 30 genap akan keluar yang namanya hari kiamat. Dan yang paling terakhir adalah Dajjal yang 30. Yang paling terakhir adalah Dajjal. Karena mana Dajjal artinya ekadzib, pendusta. Dan dia adalah orang yang ke-30 dimaksud dalam 6 hadis ini. Kita mungkin sekarang sudah 29. Jadi tinggal satu kali kita tarik nafas lagi kita sampai di hari kiamat. La ilaha illallah. Dari apa yang kita baca berita-berita tersebut membuktikan bahwasanya hari kiamat sangatlah dekat. Kalau kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an mengatakan wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba. Tidak tahukah engkau bahwasanya hari kiamat itu sangatlah dekat. Ayat ini turun 1400 tahun yang lalu. Bayangkan lebih dari 1000 tahun. Kalau lebih dari 1000 tahun yang lalu mengatakan hari kiamat sudah dekat, bagaimana dengan kita sekarang? Dan juga dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengan dua tafsir. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Buitu ana wasa'atu kahatain." Aku diutus oleh Allah dengan hari kiamat ibaratnya seperti dua ini sambil menggandengkan. Nah, artinya ini adalah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah hari kiamat. Tidak ada pembatas. Ini aku, ini hari kiamat. Artinya kita berada di tengah-tengah sekarang. Di tengah-tengah. Nah, datang juga tafsir dari Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala mengartikan tentang hari kiamat dan aku, artinya ini adalah umur dunia seluruhnya. Awal penciptaan dunia dari pangkal jari. Beranjak naik ke atas ke ujung. Nah, ini adalah umur Nabi SAW meninggal dunia. Mulai dari pangkal 6 jari. Ke ujung inilah umur Nabi SAW meninggal dunia. Kemudian masih tersisa dari pangkal jari sampai ke hari kiamat, ini adalah ujung. Hari kiamat, inilah hari kiamat. Artinya jarak antara Nabi SAW dengan hari kiamat hanya terpaut berapa? Masing-masing kita punya jari. Nah, masing-masing kita punya jari, tinggal mengukur bahwa ini umur dunia. Pertama lahir, kemudian ini adalah hari kiamat. Sampai di sini umur Nabi SAW. Artinya ini umur Nabi SAW untuk sampai ke hari kiamat sangatlah dekat. Dengan tanda-tanda yang telah kita baca, hal ini semuanya sudah. Nah, agama Islam telah mencapai timur dan barat dunia, sudah ada. Dua negara adidaya di zaman tersebut, Persia dan Romawi, sudah tumbang di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sudah kita rasakan berita tersebut. Sudah terjadi yang namanya pedang dihunuskan dan tidak akan terangkat lagi sampai hari kiamat. Sudah terjadi juga apa yang telah beritakan. Akan keluar Nabi. Nah, maksud kami akan keluar orang-orang yang mengaku Nabi pun telah kita dapatkan hal tersebut. Wasbaru bi baqa'i thaifatil mansurah. Pemberitaan juga dari beliau tentang akan tetap ada sekelompok kecil yang tertolong dari umat beliau.
Wa kullu hadza waqa'a kama akhbara ma'a anna kulla wahidatin minha min ab'adi ma yakunu fil uqul. Boleh katakan bahwasanya masing-masing dari ini yang beliau telah beritakan telah terjadi. Padahal masing-masing dari satu ini, dari keseluruhannya, satu persatu telah disebutkan, adalah perkara yang mustahil terjadi. Tidak masuk di akal. Nah, sebelum terjadinya, demikian. Negara yang berkuasa di zaman jahiliyah, di zaman tersebut sebelum keluarnya Nabi SAW adalah negara maksud kami Persia dan Romawi. Persia dan Romawi. Kemudian kejayaan mereka mendunia ke timur dan barat. Nah, negara superpower ketika itu. Namun beliau beritahu saya akan tumbang di umatku. Umat beliau adalah, kalau mau dibandingkan antara Persia dan Romawi yang sudah modern ketika itu, bangsa Arab adalah bangsa terbelakang. Makanya selalu dikatakan bangsa budak. Karena mereka adalah bangsa perbudakan. Tidak ada kerajaan di tempat mereka. Yang ada hanyalah kabilah-kabilah, kepala suku, kepala kampung. Adapun kerajaan besar waktu itu adalah Persia dan Romawi. Makanya tak masuk di akal ketika datang berita bahwa bangsa yang budak mau menghancurkan Persia dan Romawi, seakan-akan tidak masuk di akal. Makanya pernah kita baca suatu ketika tentang kisah Raja Herakles mendapatkan surat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita pun pernah baca Raja Persia mendapatkan surat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajak kedua negara besar ini, pemimpin negara besar ini untuk masuk ke dalam Islam. Ketika sampai ke Raja Persia, Kisra, dia merobek-robek surat tersebut. Dia mengatakan orang ini enggak sopan. Dia adalah bangsa budak. Aku adalah pemimpin. Dia merobek surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi SAW mendoakan mazzakallahu mulka. Semoga Allah pun merobek-robek kerajaannya dia dan sesuai dengan apa yang beliau doakan. Jadi sesuatu yang seakan-akan tidak masuk di akal. Menguasai kerajaan Persia dan Romawi sedangkan bangsa Arab tidak ada apa-apanya. Dari sini semakin yakin kita bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa kita ragu sedikit pun. Karena berita-berita yang beliau bawakan kepada kita di sini belum terjadi ketika keluarnya berita ini. Namun 1400 tahun setelah keluarnya berita ini kita katakan betul, fakta. Tidak ada salah sedikit pun, tidak ada meleset sedikit pun. As-salisat asyara yang ke-13, hasrul khawfi ala ummatihi minal a'immatil mudillin. Beliau mengikat bahwasanya yang beliau khawatirkan dari umat beliau adalah para pemimpin yang sesat. Kita kira kepada makna bahwasanya pemimpin di sini dua, pemimpin umat namanya pemerintah, pemimpin rakyat namanya pemerintah, pemimpin umat namanya ulama. Dan dua-duanya memiliki pengaruh untuk bisa mempengaruhi dan menyesatkan umat. Makanya waspada dari pemerintah yang mau menyesatkan, waspada dari ulama yang mau menyesatkan. Jadi tidak setiap ulama kita anggap betul. Maka beliau beritakan kepada kita bahwasanya ini yang paling beliau khawatirkan. Ada ulama, namun ulama jelek, ulama yang tidak berdalil dengan Alkitab dan As-Sunnah, jangan diikuti. Ar-Rabi'at asyara yang ke-14 dan ini terakhir sebagai penutup, at-tanbih ala makna ibadatil awthan, peringatan tentang arti dari kata penyembahan berhala. Setelah kita baca dari awal sampai akhir, bahwasanya berhala adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu Wa Taala, baik itu benda hidup ataupun benda mati, berupa pepohonan, bebatuan, kuburan. Sebenarnya artinya adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu Wa Taala namanya berhala. Dan umat ini dalam berita dari Nabi SAW mereka akan menyembah berhala, bukan berarti patung. Atau bisa jadi patung yang mereka sembah, namun apapun yang disembah oleh Allah Subhanahu Wa Taala berarti telah masuk dalam kata menyembah berhala. Bukankah ada dari umat ini yang menyembah kuburan? Bukankah ada dari umat ini yang takut kepada pepohonan, bebatuan? Bukankah ada dari umat ini yang takut bahkan kepada makhluk halus, penjaga pantai selatan, penjaga gunung ini, penjaga bukit ini, penjaga jembatan ini? Itu pun takut kepada sesuatu, artinya dia menyembah kepada berhala selain Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala alam bisawab. Demikian terakhir kita tentang bab yang ke-22, dan pada pertemuan lanjutan insyaallah kita akan masuk pada bab baru tentang materi sihir. Dengan judul sihir, termasuk hal-hal yang meruntuhkan tauhid seseorang.
Terima kasih banyak atas kehadirannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.